maksudnya kedua bebatuan hitam penghuni rumah yang lebih miskin dari penghuni rumahku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga tampak gigi-gigi taringnya. Kemudian bersabda, berikan ia sebagai makanan bagi keluargamu. Nah, baik. Hadis ini materinya adalah tentang hukum berjima di siang hari Ramadan bagi orang yang sedang berpuasa. Bagi orang yang sedang berpuasa. Dan nanti akan kita bahas, kalau bagi yang sedang tidak berpuasa bagaimana? Misalnya ada musafir di bulan Ramadan, suami istri. Musafir, dua-duanya musafir. Di siang Ramadan dia safar. Nah, bagaimana jima kalau musafir? Nah, ini nanti akan kita bahas insya Allah. Jadi judul materi hadis ini adalah hukum jima bagi yang puasa di siang hari Ramadan. Atau kita kasih judul yang lain, kafaratul jima fi nahari Ramadan. Kafarat bagi yang jima di siang hari Ramadan. Ya. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan beberapa hukum di sini. Yang pertama, ana man jama'a fil farj. Siapa yang jima, dan jima ini harus di kemaluan, ya. Fa anzal aw lam yanzil, baik dia keluar air mani atau tidak keluar air mani, ya. Maka dia batal puasanya jika dalam keadaan sengaja. Nanti akan dibahas. Berarti beda dengan lupa atau beda dengan dipaksa. Ya, karena bisa jadi ada wanita atau seorang istri itu dipaksa oleh suaminya. Ya. Tapi kalau suami nggak mungkin dipaksa istri kan ya. Jadi istri biasa dipaksa suaminya. Maka kita katakan kalau sengaja. Ya. Sebagaimana ini disepakati oleh para ulama. Kata Imam Ibnu Qudamah, la na'lam baina ahli ilmi khilafan. Dalam masalah ini tidak ada khilaf para ulama. Yani siapa yang jima di kemaluan, baik keluar air mani atau tidak keluar air mani, ya, maka batal puasanya kalau sengaja. Nah, kemudian yang kedua faedah dari hadis ini bahwa al-wat'u artinya jima yang sedang puasa di siang hari Ramadan itu termasuk dosa besar yang sangat berbahaya. Al-muhlikat, yang menghancurkan, membinasakan. Dari mana dalilnya? Karena ketika sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasul saya celaka, saya binasa. Dan itu Nabi menyetujui gitu. Ucapan saya binasanya itu Nabi menyetujuinya. Atau Nabi pun ikut menetapkan, ya. Berarti maknanya memang ini sebuah kebinasaan, sebuah kecelakaan besar bagi seorang laki-laki yang jima dengan istrinya di siang hari Ramadan yang dia sedang berpuasa, ya. Baik. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis yang sudah dibaca bahwa jima yang sengaja di siang hari Ramadan itu mewajibkan dia untuk membayar kafarat, dan kafaratnya ini disebut kafarat al-mughaladah. Mughaladah itu yang besar. Kan najis juga ada najis mughaladah ya. Kafarat pun ada kafarat mughaladah namanya. Ya. Ada kafarat yang ringan, ada kafarat mughaladah. Ini kafarat mughaladah ini kafarat yang besar, yang berat gitu. Apa kafaratnya? Taib. Kafaratnya ini sesuai urutan. Tadi kan disebutkan ada 3 kafarat dan itu urutannya harus seperti itu. Urutan yang pertama itu ketika Nabi mengatakan apakah kamu sanggup memerdekakan budak, maka urutan yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah. Memerdekakan budak, dan budak yang dimerdekakan itu syaratnya dalam Islam haruslah budak yang beriman. Ya. Artinya budak yang beriman ini artinya
kalau ada orang kafir sebagai budak itu jangan dimerdekakan. Tapi biarkan dia jadi budak selamanya di tengah keluarga muslim dengan hikmah, tujuan hikmahnya agar yang kafir ini nanti masuk Islam, mendapat hidayah Islam, itu maksudnya. Kalau dimerdekakan dia kembali ke kampung kafirnya, ke negeri kafirnya, atau ke tempat kelahirannya, atau ke tempat dia berasal, dalam kekafirannya dia akan jauh dapat hidayah. Maka di antara hikmahnya, orang kafir jangan dimerdekakan, tapi merdekakanlah budak-budak yang beriman. Itu syarat itu pertama, urutan pertama dari kafarat yang jima di siang hari Ramadan. Kalau tidak mampu atau memang budaknya nggak ada, jadi fa'ilam yajid, kalau tidak mendapatkan ini dua makna ya. Pertama, tidak mampu, budaknya banyak, namun tidak mampu, nggak punya uangnya untuk beli budak tersebut untuk nanti dimerdekakan. Atau yang kedua, uangnya banyak, namun budak nggak ada yang dibeli, sudah nggak ada perbudakan misalnya. Maka beralih ke urutan kedua, yaitu apa? Fasyam syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini harus berturut-turut ini 2 bulan ini. Jangan diseling. Ya. Kalau terselingi dengan sakit misalnya atau dengan halangan, berarti itu nanti tidak berturut-turut, maka harus diulang dari awal. Ini berat. Ya. Toib. Nah, kalau ini pun tidak mampu, maka baru urutan yang ketiga, ya, yaitu it'amus sittina miskinan. Ya. Memberi makan 60 orang miskin. Beda dengan fidyah ya. Kalau fidyah selama tidak puasa 1 bulan, kalau fidyah itu cukup ya 30 orang miskin. Tapi kalau ini ya itu sekali jima maksudnya, bukan 1 bulan jima, bukan. 1 kali jima itu yaitu 60 orang miskin memberi makan. Nah, ini urutannya. Dan ada khilaf para ulama, apakah kafarat ini harus sesuai urutan atau takhir, atau boleh memilih. Jadi kalau urutan disebut tertib, jadi khilaf para ulama, apakah kafarat ini ada tertib sesuai urutan seperti tadi, atau ala takhir. Takhir artinya pilihan. Artinya boleh-boleh saja yang dia suka milih mana. Misalnya, milih puasa atau milih memberi makan, yang paling ringan. Tentu yang paling ringan kan memberi makan ya. Memberi makan 60 miskin ringan. Ya. Daripada puasa 2 bulan berturut-turut, apalagi memerdekakan budak lebih mahal lagi. Baik. Nah, ini ada khilaf ulama. Menurut mayoritas ulama bahwa kafarat ini bagi orang pilihan kan. Nah, faedah dari hadis ini juga adalah wajibnya kafarat apabila jimanya seseorang ini dalam puasa Ramadan. Artinya apa? Artinya kalau suami istri ini jima misalnya, ya, dia bukan puasa Ramadan, tapi puasa qadha Ramadan, yang dilakukan tentu bukan di bulan Ramadan kan ya. Namanya qadha ya. Paham ya? Jadi qadha Ramadan misalnya. Maka tidak ada kafarat baginya. Ya. Jadi adanya kafarat ini apabila jimanya memang jima puasa Ramadan di bulan Ramadan. Bukan puasa qadha Ramadan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Kata para ulama, ini sebagai bentuk apa? Bentuk penghormatan kepada bulan Ramadan. Bentuk penghormatan kepada bulan Ramadan. Karena siang adalah waktu puasa Ramadan. Ini malah melanggarnya. Nah, jadi mohon diperhatikan beda ya antara puasa qadha Ramadan dengan puasa Ramadan. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wala tajibul kafarah bil fitri fi ghairi Ramadan. Tidak wajib kafarat bagi orang yang
batal gitu ya, yang di luar bulan Ramadan seperti puasa qadha misalnya. Naam. Taib. Kemudian istrinya di siang hari Ramadan, ya. Namun puasanya puasa tidak wajib bagi dia, ya. Maka perhatikan ini, maka dia tidak wajib, tidak ada kafarat bagi dia. Contoh puasa apa yang tidak wajib bagi dia? Mungkin musafir. Musafir kan tidak wajib puasa. Ya. Maka bagi sepasang suami istri yang musafir dua-duanya, walaupun itu di bulan Ramadan, karena dia tidak wajib puasa, boleh berbuka. Maka ketika dia jima dengan istrinya, makan, minum, dan berbuka, maka tidak ada kafarat. Karena bagi dia dihalalkan untuk berbuka. Jelas ya? Nah, berikutnya, faedah dari hadis. Jima al-mawjibulil kafarah. Jima yang mengharuskan dia bayar kafarat itu adalah jima yang dengan definisi ilajuz zakar fil farji, yaitu memasukkan kemaluan memasukkan zakar atau kemaluan laki-laki di farjinya wanita, baik depan ataupun belakang. Artinya baik di dubur ataupun di kubul, depan belakang sama dianggap jima. Artinya apa? Artinya apabila dia hanya bercumbu, bukan di kemaluan, tidak jima, hanya bercumbu, maka dia tidak ada bayar kafarat seperti ini. Kalau sampai keluar air mani karena bercumbu misalnya, maka dia tetap tidak ada kafarat, namun tetap batal puasa, dosa menurut pendapat yang kuatnya. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat, nah kita hormati pendapat ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullah. Artinya keluar mani saat puasa asal bukan jima itu tidak membatalkan katanya. Namun kita katakan yang roji adalah dia batal. Namun tidak kafarat dia. Kenapa? Karena dia bukan jima, tapi hanya al-mubasyarah. Mubasyarah ini bercumbu saja. Ya. Namun dia batal puasanya dan berdosa. Ya. Namun tidak membayar kafarat. Jelasnya? Baik. Nah sekarang khilaf para ulama tentang wanita, istri. Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Apakah wanita juga diharuskan membayar kafarat atau tidak? Ada beberapa pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, wanita tidak ada kafarat. Dalam mazhab Syafi'i. Kita lihat dalilnya apa nih mazhab Syafi'i. Ya. Dalilnya adalah saat seorang laki-laki ini datang kepada Rasulullah tadi, ya kan? Kan dia datang sendiri kan? Dia datang sendiri, dia tidak bawa istrinya di rumahnya. Dia datang sendiri, ya Rasulullah, saya telah jima dengan istri saya binasa, saya halaktu dalam lafaz waqa'tu fi imraati, saya jima dengan istri saya. Nah, Nabi hanya memerintahkan kafarat itu kan hanya kepada suami ini saja. Ya. Nabi kan tidak tanya istrinya. Nabi hanya tanya dia mampu nggak kamu memerdekakan budak. Ya, tidak ya Rasul katanya kan. Taib kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak pula. Taib kata Nabi yang ketiga memberi 60 orang fakir miskin. Tidak pula. Ya, jadi sahabat ini tiga-tiga ini tidak mampu. Nah, dalam mazhab Syafi'i mereka berdalil bi ifradihi bidzalika ala anna al-kafara alaihi wahda duna al-mawtu'ah. Jadi kafarat hanya untuk suami ini saja katanya. Karena Nabi tidak tanya tentang istrinya. Harusnya kan Nabi tanya pula, istrimu juga nanti harus bayar kafarat gitu. Dan ini tidak disebutkan. Nah, hanya laki-laki saja. Ya.
Maka dengan demikian dalam mazhab Syafi'i atau menurut Imam Syafi'i, dan juga termasuk ada pendapat ulama lain, antaranya Imam Al-Auza'i, ya, maka wanita atau istri tidak membayar kafarat, ya, karena harusnya Nabi menyebutkan gitu, Allah memang harus bayar kafarat, tapi ternyata di sini kan tidak. Itulah istidlalnya Imam Syafi'i. Nah, ya, jadi dengan sebab apa? Diamnya Nabi tentang istrinya juga, dan ini madhab mayoritas, ya, mayoritas ya, Bali, karena al-aslu fi syariah, hukum asal dalam syariat apa? Tusawir rajul ar-rijal wa nisa. Samanya posisi laki perempuan dalam hukum. Kecuali nanti kalau ada penghususan baru dihususkan, dibedakan. Seperti waris. Kan wanita ini dalam 5 hal ya, dia separuh dari laki-laki. Dalam saksi, dalam waris, separuh. Wanita dari laki-laki. Nah, itu ada penghususan, tidak boleh disamakan dengan laki-laki dalam hal waris. Ya. Dalam hal diat dan semisalnya. Maka inilah dalil dari madhab mayoritas ulama. Jadi kata mereka, li'annal asla tusawwir rijal wan nisa fil ahkam. Karena hukum asal dalam hukum laki perempuan itu sama. Ya. Illa ma khussa bidalil, kecuali dihususkan dengan dalil. Ya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qala al-jumhur tajibul kafarah 'ala al-mar'ah aidan. Wajib wanita pun bayar kafarat. Tilafin wa tafasila lahum fil hurra wal ama, yang mereka juga berbeda pendapat dalam rincian-rinciannya, apakah wanita merdeka sama tidak dengan wanita sebagai budak, ya. Dan juga dibedakan antara al-mutawwi'ah wal mukrahah, yang jimaknya suka sama suka gitu ya, atau jimaknya ini wanita ini dipaksa oleh suaminya. Kan bisa saja wanita dipaksa oleh suaminya, atau memang dia suka sama suka. Nah, ini yang jelas bayar kafarat hanya dengan perbedaan-perbedaan rinciannya tadi. Ya. Taib. Jadi wanita dilihat, ya. Dilihat. Namun pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat bahwa wanita pun tetap membayar kafarat. Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua ini. Kenapa? Karena hukum tidak bisa dibeda-bedakan. Karena wanita ini kan jima juga gitu. Berbeda idza kanat mukrahah. Beda lagi kalau wanita memang dipaksa. Kalau wanita dipaksa oleh suaminya, fala syai'a 'alaiha, maka dia tidak apa-apa. Artinya tidak ada kafarat baginya. Ya. Karena orang yang jima di siang hari Ramadan itu satu dari dua kemungkinan. Ya, wanita ini bisa jadi dipaksa. Ya. Bisa jadi dipaksa. Atau misalnya bisa jadi ada suami istri yang lupa, ya, atau mungkin karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Maka jika kondisi demikian, dipaksa wanita, atau lupa suami istri, atau memang jahil hukum, maka yang seperti ini, kondisi ini tidak harus mengqadha, tidak harus kafarat, puasanya bahkan sahih. Misalnya pas ingat lagi jima, ingat ya segera dicabut, lanjutkan puasanya kalau memang lupa. Ya. Nah, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, termasuk Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Misalnya kalau lupa, ya maka tidak ada kafarat baginya.
Dasarnya apa? Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, dalam surah Al-Baqarah. Rabb kami, jangan kau siksa kami apabila kami lupa dan kami keliru. Termasuk juga hadis tentang kemarin yang sudah kita bahas bagiannya, orang yang makan minum di siang hari Ramadan, maka itu sedekah dari Allah. Allah memberi makan, memberi minum. Kata Nabi, man akala nasiyan wa huwa sha'imun falyutimma shaumahu fa inna ma ta'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang makan karena lupa sementara dia sedang puasa, maka sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang memberi makan, memberi minum. Ya. Dan kata para ulama, ini bukan hanya makan, minum saja, tapi seluruh yang membatalkan termasuk jima. Ya, kalau lupa berarti sah puasanya. Ya. Maka Syekh bin Baz pernah ditanya tentang orang yang menjima, bersenggama dengan istrinya, ya, sementara istrinya nggak rela karena dipaksa. Maka kata Syekh bin Baz, amal mar'ah fa in kanat mukrahah. Adapun wanita jika dipaksa mereka, wanita-wanita tersebut oleh suaminya, maka fala syai'a 'alaiha wa shaumuha sahih. Maka wanita itu nggak dosa. Artinya tidak batal puasanya. Puasanya lanjutkan. Masya Allah ya. Tapi betul-betul dipaksa ya. Dipaksa. Jadi jangan suami ngajak kan. Wanitanya misalnya terserah sampean Mas misalnya. Lah. Kalau terserah sampean itu namanya mau. Gitu. Mau. Dan makna dipaksa harus memang betul-betul dipaksa. Bukan dirayu sama suaminya. Kalau dirayu itu bukan dipaksa. Memang betul-betul dipaksa, secara paksa. Ya. Mohon maaf, diperkosa lah gitulah istilahnya. Jadi istrinya ini diperkosa oleh suaminya istilahnya, dipaksa. Ya. Jadi beda ya, paksa di sini maksudnya betul-betul dengan kekuatan dipaksa. Baik, jadi jangan istri dirayu suaminya jima lalu ngaku dipaksain, tidak benar begitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau udzur ya seperti dipaksa atau nggak tahu atau lupa dan yang semisal itu maka tidak ada qadha bagi wanita tersebut. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan idza kanatil mar'ah ma'dzuratan bijahlin, apabila wanita nggak tahu karena kejahilan au nisyanin atau karena lupa atau ikrahin atau karena dipaksa, fala qadha 'alaiha, maka tidak ada qadha baginya, wala kafarat, dan tidak ada membayar kafarat. Ya. Ini kondisi pertama ya. Kondisi kedua, wanita tidak ada udzur. Ya. Namun dia dijimai, disetubui oleh suaminya dengan rela dia. Maka tentang wajibnya kafarat bagi wanita seperti ini itu ada khilaf ulama kepada dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama wajib qadha, ya. Wajib qadha ini mazhab siapa tadi? Jumhur. Ya. Jumhur, ini mayoritas para ulama. Ya. Dasarnya apa mereka? Nabi memerintah laki-laki tadi kan untuk membayar kafarat, dan hukum asalnya apa? Hukum berlaku laki dan perempuan kecuali kalau ada pengecualian. Ya. Itu dalilnya yang mengatakan wajib bayar kafarat juga, dan ini mazhab mayoritas para ulama. Itu alasan pertama, karena kesamaan hukum, maka wajib bagi wanita ini pun untuk membayar kafarat sebagaimana laki-laki. Nah, kemudian dalil jumhur, mayoritas ulama yang mengatakan wanita tetap juga bayar kafarat. Karena yang namanya hukuman ini ya, itu kaitannya dengan apa? Dengan jima kan. Maka kalau kaitannya dengan jima yang sama-sama dinikmati laki perempuan, kan jima itu bukan enaknya bagi di laki-laki saja. Perempuan pun merasakan enaknya jima. Maka sebagaimana juga dalam hukuman zina. Ya kan, hukum zina itu kan laki perempuan. Sama. Ini kalau mau membandingkan, maka diserupakan antara laki dan perempuan sebagaimana hukuman zina. Maka pendapat yang kuat, wanita pun tetap bayar kafarat dalam masalah ini. Ya. Dan ini ada penjelasan para ulama.
Disebutkan wa imra'atun tawa'at ghairu jahilatin al-hukma aw ghairu nasiyatin as-sauma karrajul fi wujubil qada' wal kafarat. Wanita yang disetubuhi bukan karena ketidaktahuan hukum atau bukan karena lupa, maka seperti laki-laki dalam wajibnya qada dan kafarat. Kenapa? Li'annaha hatakat hurmata shaumi Ramadan. Karena dia telah melanggar kesucian puasa Ramadan bil jima'i, dengan jima. Maka seperti hukum bagi laki-laki dalam masalah ini. Itu pendapat yang pertama ya, saya katakan pendapat jumhur. Namun ada pendapat yang mengatakan khusus laki-laki saja. Adapun wanita tidak ada. Ini mazhab siapa tadi? Syafi'iyah, dan juga ada di antara pendapat salah satu pendapat riwayat ya dari Imam Ahmad. Namun yang roji kita katakan sekali lagi wujubul kafarah 'alal mar'ah kama tajibu 'alal rajul. Wajib wanita bayar kafarat juga sebagaimana diwajibkan atas laki-laki. Para masyayikh kita Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang ikut pendapat kedua ini. Artinya yang mengatakan wajib membayar kafarat. Ada khilaf ulama ya tentang orang yang jima di siang Ramadan karena lupa. Namun tetap yang roji seperti makan minum. Ya. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Taib. Ulama yang mengatakan bahwa yang jima karena sebab lupa tetap dia juga katanya bayar kafarat. Jadi lupanya tidak dianggap. Dasarnya kata mereka apa? Nabi katanya tidak merinci. Saat datang seorang laki-laki tadi, Nabi tidak merincinya. Apakah kamu melakukannya karena lupa atau tidak? Ketika Nabi SAW tidak merinci, apakah dia sengaja jima atau lupa, maka ini berarti faedahnya lupa atau sengaja tetap bayar kafarat. Namun ini pendapat lemah. Yang benar adalah bahwa bagi yang lupa jima suami istri seperti makan minum tadi. Bagaimana jawaban ulama terhadap hadis katanya tadi Nabi tidak merinci? Jawabannya jelas dalam hadis itu dia tuh melakukan sengaja. Kan laki-laki tadi mengatakan apa kepada Nabi? Halaktu, saya telah binasa ya Rasulullah. Berarti dia tuh melakukannya sengaja. Bukan nggak tahu hukum. Justru orang ini mengatakan juga saya telah binasa. Berarti tahu hukumnya. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi menghukum dengan kafarat ini karena dia melakukan sengaja. Namun kalau tidak sengaja, maka ini tidak ada kafarat, tidak ada dosa. Bahkan puasanya sah, lanjutkan. Nah, baik. Oh, saya tadi lupa buka kamera ya. Baik. Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana dengan laki-laki tadi kan semuanya tidak mampu. Ya kan? Disuruh memberikan budak tidak mampu. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan kan. Wong ini aja Ramadan yang sebulan. Ya. Itu juga kewalahan, kelabakan. Sampai jima sama istrinya. Terus disuruh untuk membayar memberi makan 60 orang miskin juga tidak mampu.
Nah sekarang bagaimana hukum orang yang seperti ini? Apakah kafaratnya itu gugur atau tidak gitu? Paham ya pertanyaannya? Orang yang semua nggak mampu kayak gini, kayak sahabat tadi ini, nggak mampu semuanya. Tiga-tiga urutan kafarat nggak mampu. Bagaimana dengan orang seperti ini? Apakah gugur kafarat dia, kewajiban dia membayar kafarat gugur, atau tetap ada? Maka ini ada dua pendapat ulama para jemaah. Pendapat yang pertama, gugur karena ketidakmampuan. Dalilnya umum. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Dan juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali atas kemampuannya. Jadi dengan ayat ini gugur berarti orang tidak mampu. Terus dalil yang lain juga ada, yaitu Nabi SAW ketika mengatakan kepadanya, at'imhu ahlak. Ini kan Nabi ada yang ngirim satu arok itu satu keranjang lah ya, wadah, kurma. Jadi secara kebetulan ada yang ngirim kepada Nabi, bisa sedekah atau bisa yang lain, bisa hadiah ya. Jadi ada orang yang memang membayar kepada Nabi zakat, atau orang yang memang ngasih kepada Nabi hadiah. Lalu Nabi katakan kepada orang ini, kata Nabi apa? Ini sedekahkan. Lalu kata sahabatnya, Rasul, ini disedekahkan kepada siapa? Apakah kepada orang yang lebih fakir dari saya? Kalau kepada orang yang lebih fakir dari saya, Rasul, di kampung saya itu, di antara dua batu hitam, itu kampung saya, Rasul. Itu maksudnya. Di dua kampung saya itu, tidak ada yang lebih fakir dari saya. Jadi saya yang paling fakir ya Rasul. Makanya Nabi ketawa. Ini nemen gitu ya istilahnya orang ini. Nggak ada lagi yang lebih fakir dari saya. Saya yang paling fakir. Akhirnya apa kata Nabi? Ya sudah, at'imhu ahlak. Kalau gitu sudah, keluargamu, anak istrimu kasih makan. Ya. Dalilnya dari sini, Nabi kan tidak mengatakan, nanti kalau kamu sudah punya kecukupan, kamu bayar kafarat ya. Nabi kan nggak ngomong gitu. Nabi nggak ngomong gitu kan. Nabi hanya, ya sudah kalau gitu keluargamu kasih makan. Karena kamu paling fakir ya sudah keluargamu kasih makan. Nah, menurut pendapat pertama ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan orang ini berarti gugur bayar kafarat. Karena Nabi tidak mengatakan, kamu tetap punya utang kafarat loh ya. Nanti kalau kamu sudah mampu bayar kafarat ya. Kan tidak demikian. Jadi menurut pendapat pertama katanya gugur. Ada lagi dalil yang lain yang lebih menguatkan. Misalnya, bahwa Nabi SAW lam yubayyin Nabi istiqraraha fi dhimmati ila hina yasari. Tadi sudah dikatakan. Nabi tidak menjelaskan kepada orang ini bahwa dia harus membayar kafarat saat dia sudah ada kemudahan. Tidak. Berarti menunjukkan gugur. Tapi itu pendapat pertama. Mampu, tetap kafarat itu tidak gugur. Nah, dari mana? Dan ini mazhab mayoritas para jemaah. Ini mazhab mayoritas. Jadi kafaratnya tidak gugur. Dari mana pendalilannya? Ya. Pendalilannya adalah ketika Nabi mengatakan ini satu keranjang kurma, sedekahkan. Ya kan? Berarti katanya orang ini kan tadi dikatakan sudah tidak mampu. Lalu Nabi ada yang memberi hadiah sekeranjang kurma. Kata Nabi, ini sekeranjang kurma ini kamu sedekahkan kepada fakir miskin sebagai kafarat bagimu. Paham ya? Berarti dengan ini Nabi justru menetapkan harus bayar kafarat walaupun tidak mampu kan gitu. Secara sekilas kan gitu.
Namun ternyata wallahu ta'ala alam, yang kuat itu pendapat pertama. Ya. Artinya gugur kafarat. Karena Nabi ya sudah, makanlah kamu dan keluargamu, gugur kalau tidak mampu. Ya. Gitu. Ya. Namun dalam hal ini ada khilaf ya. Kalau kita mau pegang dengan pendapat hati-hati, ya berarti tetap membayar kafarat. Tapi kan dalil-dalil umum tegas tadi ya. Kalau orang tidak mampu, apa yang harus dipaksakan? Ya, nggak mampu ya berarti gugur kewajiban gitu. Gugur kewajiban. Nah, taib. Lalu masalah qadha-nya nih. Masalah qadha. Kalau kita lihat dalam hadis kan Nabi hanya memerintahkan kafarat saja kan ya. Kalau dalam hadis Nabi kan hanya menyuruh dia untuk memberikan budak kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Nah, dan tidak tegas dalam Nabi disebutkan qadha. Ya. Tidak disebutkan qadha. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan untuk masalah qadha puasanya ini tidak ada. Jadi cukup ya. Dengan hadis ini cukup bahwa yang jima di siang hari Ramadan cukup dengan kafarat saja, tidak ada qadha. Karena dalam hadis tidak ditegaskan. Taib. Ini diantaranya madhab Ibnu Hazm Al-Dhahiri, madhab Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Nah, namun mayoritas yang lain ulama itu mengatakan katanya tetap wajib qadha. Dari mana dasarnya? Ternyata dalam riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud itu ada tambahan sum yauman. Dan memang tambahan lafaz ini puasalah kamu sehari gitu katanya. Dan ini juga tambahan ini diperselisihkan tentang keabsahan hadis Abu Dawud yang ada tambahan sum yauman. Ya. Jadi diperselisihkan keabsahannya. Namun sebagian ulama seperti Al-Habib mengatakan iya itu benar sahih. Ada tambahan itu. Maka pendapat yang hati-hati tetap puasa jemaah. Dan ini madhab mayoritas ulama ya. Jadi tetap puasa sebagai qadha sehari dan membayar kafarat. Itu pendapat yang rajih tentang masalah puasa. Maksudnya bagi yang jima di siang hari Ramadan. Baik, sekarang faedah tentang bagaimana kalau jimanya berulang. Dalam satu hari jimanya berulang ya, maksudnya sekali jima sudah beres, lalu nanti mungkin jima lagi sorenya, barangkali asar jima lagi, pagi jima lagi asarnya ya. Maka jawabannya kalau jima berulang dalam satu hari maka dia cukup kafaratnya satu saja, karena sehari itu katanya dianggap, atau jima yang berulang dalam satu hari dianggap sehari jima. Sama hanya makan. Orang yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan, makan misalnya, mau makan 1 piring, nanti makan lagi 2 piring, makan 3 piring, tetap saja dihitung sehari. Demikian pula yang jima. Ya. Nah, jadi pendapat yang kuat demikian ya. Maka jadi bayar kafaratnya sekali saja. Taib. Beda dengan mungkin jimanya di 2 hari yang beda ya. Misalnya jimanya dalam sehari Ramadan, dalam 1 bulan Ramadan 2 kali, mungkin 2 hari. Di awal Ramadan jima. Terus di hari keduanya juga jima. Nah ini kafaratnya nanti 2 apa dianggap 1? Ya. Maka ada yang berpendapat ya,
kafaratnya tetap 2 kali katanya, sesuai dengan jimanya kan, jima 2 hari. Jadi kafaratnya pun 2 kafarat. Karena setiap hari puasa itu kan ibadah yang tersendiri. Jadi kalau jima 2 kali, 2 hari, kafaratnya 2 kali. Jima 3 hari, kafaratnya 3 kali. Nah, memang ada yang berpendapat tidak mengharuskan kecuali cukup sekali saja katanya. Ya. Karena kafarat itu adalah tebusan yang satu. Maka cukup jima 2 hari, 3 hari pun cukup sekali saja kafaratnya. Namun ini lemah para jemaah. Yang kuat pendapat yang pertama tadi. Setiap jima sehari itu kafarat 1 kali. Setiap jima lagi hari kedua, ketiga. Artinya kalau sampai 30 hari jima terus barangkali, naudzubillah ya. Berarti 30 kali kafarat. 30 kali kafarat. Nah, taib. Kemudian tentang kafarat disebutkan tadi memerdekakan budak ya. Berarti ini menunjukkan keutamaan memerdekakan budak ya. Karena disebutkan pertama kali dan memang banyak sekali kafarat-kafarat dalam agama kita, dalam syariat kita, dalam hukum-hukum ibadah kita itu, hukum syariat kita banyak ya, segala bentuk-bentuk kafarat itu disebutkan dengan memerdekakan budak. Nah, dan disebutkan memerdekakan budak ini karena memang bentuk kafarat yang besar ya. Kafarat yang besar lah. Karena dosanya dosa besar istilahnya. Nah, kemudian untuk puasa disyaratkan harus 2 bulan berturut-turut. Karena Nabi mengatakan syahrain siyam syahrain ya mutatabi'in. 2 bulan berturut-turut. Nah, ketika orang ini mengatakan tadi kepada Nabi, mabaina labbataiha Rubaitin afqar minni. Boleh katanya antara di kaum ada yang lebih tidak ada yang menunjukkan keyakinan di situ, hanya dugaan kuat. Berarti boleh bagi seorang menawarkan sesuatu yang tidak harus pasti, tapi dengan dugaan kuat seperti itu boleh. Sebab tadi orang mengatakan saya tidak yang lebih fakir dari saya itu menurut dugaannya. Nah, dan juga dibolehkan untuk menyebutkan seseorang itu ada hajatnya, saya fakir, saya lapar, ya. Dengan syarat jangan sampai bentuknya mengadu kepada makhluk. Tadi kan bukan bentuk mengadu, bukan bentuk asyakwa atau asyikayah. Kalau asyikayah atau syakwa mengadu itu tidak boleh kepada makhluk. Tapi harus mengadu itu kepada Allah. Tapi kalau menyebutkan kefakiran tadi hanya untuk bentuk pengkabaran saja kan tadi. Orang untuk menyebutkan ya kondisi dia baik itu kaya, kecukupan atau kefakiran atau sakit atau hajat, namun bukan dalam bentuk asyikayah, bentuk mengadu, ya, mengadu kepada makhluk. Kenapa ya saya kok miskin? Kenapa saya ya kok nggak nggak sukses? Nah, itu ngadu kepada makhluk nggak boleh. Nah, kemudian juga hadis menunjukkan bagaimana lemah lembutan salam ya, terhadap sahabat ini. Nah, kemudian juga sifat di sini Nabi itu ketawa, dohik, ketawa, menunjukkan boleh ketawa, ya, selama ada sebabnya. Nah, taib.
Sekira cukup insya Allah. Nanti masuk ke bahasan penting insya Allah setelah ini, bab saum fis safar wa ghairi. Bab tentang puasa ketika safar insya Allah. Jadi puasa dalam safar itu ada perincian yang sangat rinci. Mu'alif membawakan beberapa hadis yang insya Allah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Demikian barakallahu fikum. Tani untuk masuk ke soal jawab. Ustaz. Baik Ustaz, saya bacakan ada pertanyaan dari Pak Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya jika seseorang dengan alasan sengaja ingin berjima dengan konsekuensi membayar kafarat dan memberi makan 60 orang? Allah Ustaz. Ya. Yang kedua, tadi sekilas Ustadz sampaikan berjima melalui kubul maupun dubur, apakah memang diperkenankan Ustadz? Baik. Ya, yang pertama dulu, bagaimana hukum niat ya, ingin ya, sengaja? Ya tentu ini haram, karena menerjang keharaman gitu, walaupun membayar kafarat. Kalau demikian, maka dia melakukan dosa ya, yang bisa jadi dia tidak akan gugur walaupun dengan membayar kafarat gitu. Berbeda dengan orang yang dia tergoda ya, dan dia tidak tahan dan tahu itu dosa, dia tidak menginginkannya, namun dia terjatuh juga, dia menyesal. Nah, itu baru dimaafkan oleh Allah, asal qadha dan membayar kafarat. Jadi tahu ilmu seperti ini jangan dipraktekkan gitu ya. Jangan. Taib. Sama halnya orang yang sengaja berbuat dosa walaupun tidak dengan membayar kafarat, misalnya sengaja berzina, sengaja ya, dalam arti nanti akan ditobati gitu. Tidak boleh begitu. Ya, artinya itu sebuah pelanggaran yang berlipat, selain dosa zinanya, tapi karena rencananya yang ingin nanti dia tobat, bisa jadi tobatnya nggak diterima oleh Allah. Jadi seseorang jangan berencana untuk berbuat dosa, ya, jangan berencana untuk sengaja berbuat dosa, tapi justru ketika ada rencana-rencana harus menutup ya niat-niat tersebut, karena terkadang ada niat-niat seperti itu yang Allah kabulkan atau Allah catat ya dengan niatnya. Nah, kemudian tadi disebutkan masalah jima dengan di kubul depan atau dubur di belakang. Jadi ini menunjukkan boleh tidak, maksudnya walaupun itu haram lewat dubur, namun tetap saja membayar kafarat. Jangan sampai dianggap hanya jima lewat depan saja. Nah, adapun bercumbu yang bukan di kubul di dubur, maka itu lain hukumnya. Ya, jadi bukan berarti penghalalan, bukan gitu. Baik, demikian. Dari siapa? Pak Supri. Nah, barakallahu fikum. Baik, Ustaz, mungkin ada dari jamaah yang ingin menyampaikan langsung pertanyaan, silakan bisa membuka mic-nya. Silakan para jamaah, jika ada yang ingin menanyakan, ada pertanyaan, bisa langsung menyalakan mic-nya. Tafadhol. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Mungkin kita sampai di untuk kesimpulannya sekaligus menutup kajian malam hari ini. Barakallahu fikum. Ya, di antara hadis ada yang dinamakan oleh para ulama hadis itu sesuai dengan materi atau kejadiannya. Seperti ini oleh para ulama disebut hadis jima di siang hari Ramadan. Ketika Nabi didatangi malaikat Jibril, itu ulama menyebut itu judul hadisnya hadis Jibril, atau menamai hadis dengan hadis Jibril. Dan satu lagi hadis yang terkenal itu hadis tentang orang yang buruk sholatnya, yang tidak tumak ninah. Ya, itu disebut hadis
al-musi fi salatihi, hadis orang yang buruk dalam salatnya. Dan hadis kita ini ulama menamakan hadis yakni al-mujammi' fi nahari Ramadan. Hadis tentang orang. Kesimpulan dari hadis ini bahwa orang yang jima di siang hari Ramadan dengan perincian yang sudah kita bahas, ini harus orang yang memang sedang berpuasa dan memang di bulan Ramadan. Ini kalau bukan di bulan Ramadan ini. Kemudian ini dosa besar dan ini sangat bahaya karena Nabi pun menyatakan menyetujui perkataan sahabat halak tu saya binasa. Ya. Kemudian yang jadi faedah lagi adalah bahwa di dalam hadis tadi dijelaskan bahwa ketidakmampuan ya itu digugurkan di dalam Islam sesuai atau atas pertimbangan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini kan lucu ya, artinya lucu, haru begitu. Bagaimana sahabat yang sudah tidak mampu, sudah melanggar, namun kok malah dapat hadiah dari Nabi. Kenyang. Padahal dia sudah melanggar syariat, namun demikian Islam. Demikian rahmatnya Islam. Allah Maha Pengampun dan Nabi pun Nabi yang mudah memaafkan. Demikian mungkin, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hikmah dan faedah. Semoga bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.